Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kita mau memantau juga bagaimana situasi di DPR saat ini bersama dengan rekan kami Valeri Budianto di sana. Valeri, saat ini usai pelantikan sudah berakhir, agenda selanjutnya apa di DPR? Apakah sore nanti ini akan dilanjutkan dengan sejumlah rapat-rapat? Ya betul sekali Marcel, rangkaian untuk pengucapan sumpah janji anggota DPR DPD MPR RI sudah rampung dan sesaat lagi sekitar pukul 13 akan berlangsung rapat internal masing-masing fraksi parpol yang berada di parlemen. Kemudian akan dilanjutkan pada pukul 15 akan ada rapat pimpinan sementara dan nanti diakhiri di pukul 19 akan ada rapat paripurna. Nah saat ini saya tidak sendiri karena akan ada seorang anak muda yang luar biasa terpilih menjadi anggota DPR termuda periode 2024-2029 sudah ada bersama dengan kita semua, Anissa Mahesa. Selamat siang, Kak Anissa. Selamat siang, Mbak. Selamat ya atas terpilihnya, sudah dilantik sah menjadi wakil rakyat nih saat ini. Terima kasih banyak atas ucapannya. Semoga dengan dilantiknya ini bisa semakin mendrive diri aku dan teman-teman generasi muda lainnya sebagai parlemen untuk amanah memenuhi aspirasi-aspirasi konstituen kita di dapil masing-masing. Kak Anissa, bagaimana tadi kan pertama kali dilantik dan juga langsung menjadi pimpinan sementara nih dari DPR di rapat paripurna pertama. Bagaimana perasaannya, Kak Anissa? Aduh, perasaannya campur aduk, mixed feeling. Ada rasa bangga, ada rasa sangat tidak percaya, wah bisa duduk sebagai pimpinan sementara. Tapi perasaan yang paling utama yang aku rasakan adalah bukan burden tapi rasa tanggung jawab yang besar. Karena dengan menjadi pimpinan sementara, dengan dilantiknya menjadi anggota DPR RI, tentunya kita memikul tanggung jawab yang luar biasa besarnya ya Mbak. Bukan untuk saya tapi juga untuk anggota wakil rakyat lainnya di parlemen. Jadi rasanya mixed feelings, campur aduk, bangga, bahagia, takut, nervous, semua jadi satu. Ya, sebagai legislator termuda di DPR usia 23 tahun, apa yang akan menjadi poin utama yang akan dibawa untuk program kerja 5 tahun ke depan? Tentunya sebagai anggota termuda, aku ingin mewakili generasi muda dan juga perempuan. Karena aku adalah generasi muda dan juga perempuan. Ada orang-orang yang berkata ini double minority, Mbak, gitu kan. Nah, perempuan iya, termuda juga. Termuda juga iya, jadi mungkin dianggap, dipandang sebelah mata. Ada mungkin yang menganggap minim kredibilitas, kita nggak tahu orang berpikir apa ya. Untuk program yang akan aku bawa, tentunya aku akan membawa isu-isu yang hits close to home, alias isu-isu yang akan diperjuangkan oleh generasi aku. Contohnya seperti akses pendidikan yang setara, perlindungan hak-hak digital, juga untuk lapangan kerja yang inklusif untuk semua orang, karena kan tidak bisa dipungkiri lapangan kerja sekarang susah sekali carinya Mbak. Di generasi aku, orang-orang baru lulus kuliah itu mereka mencari kerja, ya ampun, lama sekali mendapatkannya, apply 200 ngirim email segala macam di LinkedIn, effort segala macam, itu susah sekali lapangan kerja yang inklusif. Tentu saja juga aku ingin mendukung lingkungan yang sustainable development growth gitu di Indonesia. Itu yang ingin aku bawa, tapi untuk kedepannya kita akan belajar lagi, kita akan menemukan hal-hal baru untuk diperjuangkan tentunya. Ya, Kak Anissa, biar bagaimanapun juga banyak program kerja yang nantinya akan dilakukan ya, direncanakan oleh Kak Anissa selama menjabat. Namun pada nyatanya banyak RUU yang terkesan abadi, bahkan sudah sampai 20 tahun ada yang hingga saat ini masih belum kunjung disahkan. Ada yang kembali masuk prolegnas, kemudian juga ada yang di carry over ke periode saat ini. Salah satunya RUU PPRT. Bagaimana Mbak Anissa memandang hal tersebut? Kalau aku memandang hal tersebut, pertama-tama ya sebagai anggota yang baru, kita kan tentu saja harus mempelajari itu dari awal, termasuk UU PPRT yang di carry over di periode ini. Tentunya sebagai anggota parlemen, terutama untuk aku yang baru dan teman-teman yang baru juga kita harus mempelajari apa sih alasannya kenapa ini di carry over di periode ini. Apakah dari sisi hukumnya, apakah dari sisi lainnya, karena ada berbagai sisi yang dibicarakan di rapat prolegnas segala macam, itu kan ada alasannya kenapa di carry over, ada alasan-alasannya. Tentu saja pandangan aku sebagai yang termuda adalah kita harus mempelajari dulu dari segala sisinya, kita harus memahami UU PPRT ini tersebut. Dan untuk di periode ini kita pasti tentu saja mengikuti arahan fraksi. Maksudnya karena di arahan fraksi ini kita ini mengikuti pimpinan-pimpinan politisi-politisi senior yang tentunya memiliki lebih banyak wawasan dibanding kita. Tentu kita di sini masih belajar. Oleh karena itu untuk UU yang di carry over kita pelajari dulu, kita pahami. Kalau misalnya di periode ini pada akhirnya disetujui, disahkan ataupun tidak disahkan, we'll see lah.
gitu. Ibarat katanya kan gitu. Salah satunya tadi kan selain RUU PPRT juga ada RUU MK. Seberapa optimis dan juga komitmennya akan bisa rampung di periode ini atau mungkin nanti akan di carry over lagi nih kan sudah 20 tahun di periode selanjutnya nanti. Kalau aku sebagai anggota individual tidak bisa secara general bilang aku optimis ini akan disahkan. Karena kan tentu saja ini keputusan bersama, Mbak. Tapi sebenarnya dari Mbak Anissa sendiri urgent nggak sih untuk perlindungan pekerja migran ini? Untuk perlindungan pekerja rumah tangga maksud saya. Perlindungan pekerja rumah tangga apakah penting untuk diberikan tentu saja dan menurut juga aku disahkan? penting ya, meskipun tadi di hal-hal yang aku sebutkan, di program-program yang aku sebutkan itu bukan main topik, tapi kalau misalnya kita kaji ulang, kita pelajari ulang, tentu saja itu hal yang penting. Kalau aku tentu saja mengikuti arahan fraksi, tapi dari aku sendiri bisa meyakini fraksi tidak akan berseberangan dengan rakyat. Kalau itu hal yang menguntungkan untuk rakyat, terutama untuk pekerja rumah tangga, kemungkinan besar fraksi akan menyetujui. Oleh karena itu, untuk optimis atau tidaknya, we'll see. Oke. Kita lihat, learn and observe dulu. Oke, untuk Mbak Anissa sendiri nih, pengennya masuk di komisi berapa? Apakah akan mengikuti jejak dari almarhum Bapak yang legend ya di komisi 3 atau seperti apa? Oke, sorry aku condong-condong rame. Oke, kalau aku dari bidang pendidikan itu aku mengambil ekonomi. Oleh karena itu, safe to say aku Komisi untuk periode 11? ini tidak mengambil, ya aku FEB UI. Aku tidak akan masuk komisi 3. Kemungkinan besar tidak akan masuk komisi 3 melanjutkan papa. Karena bagaimanapun juga aku putrinya, tapi kita adalah dua orang yang berbeda untuk membawakan aspirasi-aspirasi yang berbeda gitu kan Mbak ya. Jadi kalau bisa aku memilih, aku ingin komisi 11 karena sesuai dengan bidang keilmuan dan hal-hal yang aku pahami di keuangan. Tapi tentu saja pimpinan kami itu selalu mengajarkan untuk siap di komisi apapun, karena di setiap komisi pun kita akan belajar, mengkaji, belajar. Menarik tadi meskipun memang anak dari almarhum Bapak, tapi kita adalah dua pribadi yang berbeda. Yang belakangan ini viral adalah terkait dengan dinasti politik. Tidak bisa dipungkiri kalau misal latar belakang dari terjunnya Mbak Anissa juga dari politik keluarga. Nah, bagaimana memastikan agar hal ini nih komitmennya tetap terjaga, fokusnya adalah untuk rakyat, tidak hanya untuk meneruskan kepemimpinan dari orang tua. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau aku sangat mengakui nama bapakku itu almarhum siapa. Dengan bangga aku lantang menyuarakan suaranya, menyuarakan namanya kalau aku anak beliau. Kenapa? Karena aku tahu sejak aku SMP itu aku dibawa ke dapil, Mbak. Aku diperlihatkan, dikenalkan bersambung tangan sendiri dengan konstituen-konstituen di Banten. Oleh karena itu aku melihat perjuangan beliau. Beliau memang orang yang benar-benar memperjuangkan aspirasi warga dapilnya. Nah, oleh karena itu aku di sini bukan hanya untuk meneruskan, aku juga akan membawa program-programku sendiri dengan warnaku sendiri. Bukan karena aku putrinya Pak Desmond, bukan berarti aku akan persis seperti beliau. Tentunya ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh almarhum yang mungkin pasti akan aku terapkan dalam kehidupan berpolitik. Berarti intinya adalah tetap menerapkan apa yang selama ini dipelajari oleh Mbak Anissa dan juga selamat ya sekali lagi atas terpilihnya sebagai anggota legislator DPR RI 5 tahun mendatang. Sukses selalu. Terima kasih banyak Mbak Anissa Mahesa atas waktunya, anggota DPR RI termuda periode kali ini. Ya, itu dia Marcel, kita akan sama-sama nantikan bagaimana berlangsungnya rapat-rapat yang sangat banyak nih hingga malam hari nanti, dan kita akan sama-sama lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Marcel. Baik, terima kasih Valeri, menarik sekali mewawancarai salah satu anggota DPR RI termuda. Terima kasih sekali lagi Valeri Budianto langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.